padamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Salam sahabat doa kekuatanku channel. Jumpa lagi bersama dengan kami dalam doa dan renungan hari ini, Kamis 3 Juli 2025. Renungan hari ini akan dibawakan oleh Suster Maria Wikberta PRR. Marilah Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita siapkan hati kita untuk memulai doa kita hari ini dengan terlebih dahulu kita mengundang kehadiran Roh Kudus. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Allahku, nama-Mu hendak ku puji, Engkau amat agung, berdan sinar kebesaran. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Ya Tuhan, berselubungkan cahaya bagai jubah raja, langit Kau pasang bagai kemah. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Firman-Mu disampaikan oleh angin, api yang berkobar, tunduk padamu bagai hamba. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan dijadikan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa dalam surga, Allah sumber kekuatan dan pengharapan kami bersyukur kehadirat-Mu atas segala cinta, berkat, penyertaan, serta penyelenggaraan-Mu dalam hidup harian kami. Teristimewa kami bersyukur atas rahmat kehidupan, nafas kehidupan, rahmat kesehatan, dan juga hari baru yang masih senantiasa Engkau limpahkan kepada kami dengan cuma-cuma. Kami mohon ya Bapa, bukalah hati kami untuk senantiasa meresapi setiap sabda-Mu dan juga mengamalkannya dalam hidup harian kami. Berkat-Mu juga bagi kami masing-masing dalam seluruh hari ini, dalam setiap tugas dan pekerjaan dan juga pelayanan yang kami jalankan. Semoga segalanya dapat menjadi berkat bagi sesama yang kami jumpai dan yang kami layani. Keluhuran nama-Mu Tuhan kami puji, kini dan sepanjang masa. Amin. Mari kita siapkan hati kita mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan.
Pada hari Minggu Paskah, ketika Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, Thomas, seorang dari ke-12 murid, yang juga disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, aku sama sekali tidak percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang. Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagimu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab kepadanya, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita merayakan pesta Santo Thomas Rasul. Kisah Thomas dalam teks Yohanes bab 20 ayat 24 sampai 29 merupakan salah satu bagian yang paling sering direnungkan dalam kitab suci, terutama karena karakternya yang sangat manusiawi. Thomas dikenal sebagai seorang yang ragu-ragu. Keraguan Thomas ini seringkali disalahartikan sebagai kekurangan iman yang parah. Namun, jika kita melihat lebih dalam, keraguan Thomas mencerminkan kebutuhan manusiawi kita akan bukti, akan pengalaman langsung. Ia tidak ingin sekedar menerima kabar dari orang lain. Ia ingin mengalami kebenaran itu sendiri. Bukankah kita seringkali merasa demikian dalam hidup kita? Kita ingin melihat, merasakan, dan membuktikan kebenaran sebelum sepenuhnya percaya. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, keraguan bukanlah dosa, melainkan seringkali merupakan tangga menuju iman yang lebih dalam. Melalui keraguan kita dipaksa mencari, bertanya, dan akhirnya menemukan kebenaran yang lebih kokoh. Tuhan tidak menghukum Thomas karena keraguannya. Sebaliknya, Dia mendekatinya dengan kasih dan pengertian. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kisah Santo Thomas mengingatkan kita bahwa Tuhan itu sabar dan penuh kasih, bahkan terhadap keraguan itu sendiri. Dia bersedia menemui kita di tengah ketidakpastian kita dan menuntun kita kepada iman yang teguh. Ini adalah undangan bagi kita semua untuk membawa keraguan kita kepada Yesus, karena Dia adalah Tuhan yang memahami dan yang akan mengubahkan keraguan itu menjadi sebuah pengakuan iman. Ya Tuhanku dan Allahku. Amin. Marilah
Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, kita menyatukan hati kita menyampaikan doa-doa permohonan kita. Bagi bangsa dan negara kami, ya Tuhan, kami mohon perdamaian dan kerukunan bagi bangsa dan negara kami. Jauhkanlah dari segala peperangan dan pertikaian, agar bangsa dan negara kami ini boleh mengalami keamanan dan ketentraman. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi semua mereka yang saat ini sedang sakit, kami mohon ya Bapa, hadir-Mu bersama mereka. Jamahlah bagian tubuh mereka yang sakit, dan berikanlah mereka kesembuhan seperti sedia kala. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi mereka semua yang pada hari ini akan melakukan perjalanan, baik di udara, darat maupun laut. Kami mohon penyertaan-Mu dan perlindungan-Mu agar mereka boleh tiba di tempat tujuan dalam keadaan sehat dan selamat. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita hening sejenak menyampaikan doa-doa kita secara pribadi. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita satukan doa dan harapan hati kita ini dengan doa yang diajarkan oleh Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria Regna Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santo Santa pelindung kita masing-masing, doakanlah kami. Terpujilah kiranya nama Tuhan kita Yesus Kristus, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Mari kita menundukkan kepala, memohon berkat dari tangan imam. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari, usaha dan pekerjaan, keluarga Anda masing-masing, pendidikan anak-anak di bangku sekolah maupun di bangku kuliah, orang-orang yang selalu kita doakan dalam hati kita masing-masing. Niat-niat baik kita untuk setia kepada Allah senantiasa dijaga, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudariku yang terkasih, terima kasih sudah ada bersama kami dalam doa dan renungan hari ini. Kita akan berjumpa lagi dalam doa dan renungan pada hari-hari selanjutnya. Tuhan memberkati. Jika rasa ingin menyerah, doa jadi kekuatan. Tangan Tuhan terulur menyapa. Aku hanya sejauh doa. Dalam doa semua terungkap. Dalam doa
sujud pada